Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Maaf, semoga suara background-nya tidak terlalu mengganggu. Apakah suara saya jelas? Jelas. Baik, di sini saya nanti akan dibantu oleh Bu Anindita Prita atau Bu Prita yang mungkin nanti akan banyak menghandle sesi tanya jawab. Karena kebetulan saya jam 6 ada agenda yang lain, jadi nanti untuk menjawabnya diskusi nanti dengan saya hadir di layar juga ada. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akan share screen terkait dengan informasi ragam seleksi. Maaf Pak Galang, sebelumnya bolehkah mikrofon Zoom meeting-nya didekatkan? Apakah sudah lebih? Ya, sudah lebih jelas Pak. Sudah lebih jelas ya? Ya, terima Baik. kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua, adik-adik semua ya. Di sini nanti saya akan mempresentasikan informasi yang kami dapatkan masih tahun 2022. Jadi tahun 2023-nya sebenarnya masih dalam diskusi di level pimpinan. Jadi terkait dengan tanggal dan sebagainya nanti memang belum terupdate, tetapi informasi-informasi yang ada di sini terkait dengan bentuk tes dan sebagainya ini beberapa sudah terkonfirmasi dan beberapa di antaranya masih menunggu dari pimpinan. Jadi mohon nanti kita bisa selalu update website dari UNUGM tahun 2023. Baik, teman-teman sekalian mungkin pernah melihat video ini ya, yang biasanya kalau kita mahasiswa baru UGM itu biasanya viral. Oh, ini belum saya ini sekitar 10 ribuan mahasiswa baru tahun 2022 kemarin. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bakti Gajah Mada, pilar intelektual Nusantara. Baik, ini sebagai gambaran ya, nanti kalau adik-adik diterima di UGM gitu ya, pasti akan menjadi salah satu dari mahasiswa sekitar 10.000 mahasiswa yang akan membentuk formasi dan setiap tahun itu sendiri. Formasi yang tadi adik-adik lihat ini adalah menunjukkan prinsip dan nilai-nilai UGM, ya, di mana sebagaimana teman-teman ketahui, UGM adalah salah satu universitas yang tertua di Indonesia, yang terbaik di Indonesia, seperti UGM saat ini menempati peringkat 1 universitas di Indonesia, terbaik di Indonesia menurut
ranking, dan UGM teratas peringkat 254 yang merupakan peringkat 254 universitas terbaik di dunia dan peringkat 1 universitas terbaik di Indonesia. Pada saya cukup terdengar atau putus-putus ya? Apakah suara saya Jelas, Pak. sudah lebih jelas ya? Baik. Nah, kemudian UGM ini juga merupakan juara umum Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 4 kali berturut-turut ya. Jadi kalau di di forum ilmiah yang namanya forum ilmiah kemahasiswaan, UGM itu disebut sebagai kontentor terbesar. Jadi memang sering menang gitu ya. Dulu saya ketika masih S1 pun berapa belas tahun yang lalu juga saya ikut menyumbang medali emas untuk UGM, dan saat itu kita memenangkan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Ini adalah tradisi di UGM. Kita menang juara PIMNAS berturut-turut. Nah, kemudian beberapa prestasi UGM dalam anugerah Diktiristek 2021 diantaranya adalah mahasiswa awardee ISMA terbanyak. ISMA ini adalah pertukaran pelajar internasional ya. Kemudian jumlah peserta PMDN terbanyak, jumlah mata kuliah dalam PMDN terbanyak, laman terbaik untuk ugmac.id, dan juga banyak sekali prestasi yang diraih oleh UGM. Nah, sekilas terkait dengan UGM saat ini memiliki beberapa program ya. Program di sini yang relevan adalah program sarjana terapan ada 21 prodi, program sarjana 70 prodi, program profesi 11 prodi, program magister 94 prodi, doktor 50 prodi, spesialis 27 prodi, dan subspesialis 5 prodi. Artinya di sini UGM ini adalah seperti one stop shopping ya. Kalau teman-teman mau studi di sini S1 sampai S3 itu kemungkinan besar UGM itu punya jurusannya. Jadi kayak mall gitu ya. Nah, ini kemudian kalau saya menjelaskan secara singkat ya, bahwa kita memiliki 4 klaster. Ya. Klaster pertama di program studi sarjana adalah klaster sosio-humaniora. Di sini terdiri dari beberapa fakultas ya, ada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Hukum, Fisipol, Ilmu Budaya, Filsafat, dan Psikologi. Kebetulan saat ini saya adalah wakil dekan bagian akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Psikologi ya. Nah, kemudian ada juga klaster agroteknologi. Klaster agroteknologi ini terdiri dari beberapa fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, Pertanian, dan Teknologi Pertanian. Jadi kalau masing-masing dari fakultas itu memiliki departemen dan jurusan ya. Contoh misalkan di pertanian ada agronomi. Di situ ada angka dalam tanda kurung itu adalah daya tampung mahasiswa. Berarti daya tampung mahasiswa adalah 80 mahasiswa untuk jurusan atau departemen agronomi. Nah, sedangkan klaster ketiga adalah klaster sains dan kesehatan. Nah, di sini ada beberapa fakultas, Fakultas MIPA, Fakultas Biologi, Fakultas Geografi, Fakultas Farmasi, Fakultas KKMK atau Fakultas Kedokteran, yang kedokteran, ilmu keperawatan, gizi, kesehatan ya, dan kemudian yang terakhir adalah Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian kita juga memiliki klaster teknik. Nah, klaster teknik ini cukup banyak ya, departemennya ya. Ada arsitektur, ada teknik fisika, teknik elektro, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman sudah pernah main ke wilayah UGM, jadi UGM itu satu area besar, yaitu satu kelurahan sendiri itu ditempati oleh gedung UGM, ya, seperti yang ada di belakang saya ini adalah gedung pusat ya. Ini gedung yang nanti idola teman-teman kalau pas wisuda itu pada senang foto-foto di sini ya. Nah, kita ini di UGM itu setiap klaster itu menduduki lokasi-lokasi yang spesifik. Jadi klaster sosio-humaniora itu terkumpul dalam satu klaster. Kemudian klaster teknik ini terkumpul dalam satu klaster juga. Sehingga UGM itu udah dari sisi lokasi dan bangunannya itu udah seperti kompleks raksasa gitu ya. Dan kami juga terletak di tengah kota, jadi UGM itu adalah bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Yogyakarta. Bahkan kalau kemarin ketika penerimaan
penerimaan mahasiswa baru itu benar-benar Jogja jadi macet gara-gara UGM aja gitu ya. Nah, kemudian untuk program studi sarjana terapan kita memiliki ada Saintek ya. Saintek di sini ada 14 jurusan ya. Ada manajemen informasi kesehatan dan lain sebagainya. Dan masing-masing di sini angka yang ada di dalam kurung ini menunjukkan daya tampung mahasiswanya. Kemudian kita juga punya masih sarjana terapan, kita punya klaster sosial humaniora. Di sini ada akuntansi sektor publik ya. Kemudian ada bahasa Inggris ya, ada bisnis perjalanan wisata. Ini adalah sarjana terapan. Sarjana terapan itu yang dulunya adalah D3 sekarang jadi D4 atau kemudian kita sebut sebagai sarjana terapan. Kemudian untuk informasi lebih lanjut terkait dengan program studi yang ada di UGM, silahkan untuk mengunjungi website um.ugm.ac.id secara berkala ya terkait dengan informasi penerimaan mahasiswa baru. Bisa jadi kemudian jumlah mahasiswanya menjadi bertambah atau berkurang untuk tahun 2023. Jadi kalau misalkan teman-teman berencana untuk masuk ke program studi tertentu dan ingin melihat peta kompetisi yang ada gitu ya, silakan untuk selalu melihat website umugm.ac.id. Di sana banyak sekali informasi-informasi yang bermanfaat untuk adik-adik semua. Nah, kemudian saya di sini akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang jalur seleksi masuk UGM. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua ya. Nah, untuk tahun 2022, ya ini yang tahun 2023 kita masih belum rilis, tapi kemungkinan besar akan mengikuti pola yang sama. Ini hanya sebagai gambaran saja untuk kesiapan kita semua. Jadi untuk program sarjana dan sarjana terapan, kita punya 2 jalur. Yang pertama adalah jalur nasional. Di sini ada senam PTN ya, kita ambil sebanyak 30% ya dari total mahasiswa yang diterima di UGM, itu kita ambil 30%-nya dari senam PTN. Di sini kami ambil dari nilai rapor dan prestasi. Sedangkan jalur kedua masih di nasional adalah UTBK SBMPTN. Di sini kami menerima sebanyak 30% dari total mahasiswa yang diterima di UGM. Di sini kita akan melihat dari nilai UTBK. Kemudian kita punya jalur mandiri sebagai PTBH di UGM kita berhak untuk mengadakan jalur seleksi mandiri. Nah, jalur seleksi mandiri ini ada 2 jalur lagi. Yang pertama adalah jalur prestasi atau PBU. Yang kami butuhkan adalah nilai raport dan prestasi. Nah, ini juga kita bagi lagi menjadi 3. Satu adalah jalur kurang beruntung atau PBUTM. Kemudian jalur berprestasi, misalkan di sini ada dari Olimpiade Sains atau seni ya. Kemudian juga ada jalur kemitraan, misalkan mahasiswa tersebut adalah karyawan dari partner mitranya UGM. Nah, ini bisa kemudian dicek di UGM ya, apakah perusahaannya memiliki kemitraan dan bagaimana prosedurnya. Itu informasinya juga bisa didapatkan di UGM. Apa saja yang diperlukan, persyaratan-persyaratannya seperti apa, itu bisa untuk dilihat di UGM di halaman di websitenya. Nah, kemudian jalur yang kedua masih dari jalur mandiri adalah jalur CBT UGM. Nah, di sini kita ambil dari nilai computer based test ya, CBT dan nilai UTBK. Jadi di sini kalau misalkan adik-adik ingin masuk jalur mandiri UGM, CBT UGM tetap harus mengikuti UTBK ya. Karena CBT UGM ini juga ikut menyertakan nilai dari UTBK. Misalkan teman-teman di sini tidak mau ikut jalur nasional UTBK SBMPTN, ingin ngincernya jalur mandiri, tetap harus mengikuti UTBK. Karena penilaian UTBK akan juga diikut sertakan di jalur mandiri CBT UGM. Semoga cukup jelas ya. Nah, ini adalah
mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya, kenapa mekanismenya mungkin agak berbeda dari universitas yang lain. Jadi kalau aturan di Kemenristek Dikti ya bahwa untuk SNMPTN, SNMPTN itu minimum 20%, SBMPTN minimum 40%, jalur mandiri minimum 10%. Namun demikian, PTN berbadan hukum atau di sini UGM adalah PTN badan hukum, ini memiliki keleluasaan dalam hal ini, di mana aturannya adalah SBMPTN itu minimum 30% dan seleksi mandiri maksimum 50%. Dalam range seperti itu yang disyaratkan masih diperbolehkan untuk PTN BH untuk mengatur rasio penerimaan mahasiswa yang baru. Nah, ini adalah jadwal SNMPTN tahun 2022, bentuknya seperti ini. Memang ini tanggalnya masih tanggal 2022 yang lalu ya. Jadi nanti silahkan untuk selalu melihat dari laman LTMPT ya, terkait dengan tanggal-tanggal ini ya. Jadi di sini juga perlu diketahui oleh sekolah dan siswa bahwa sekolah harus melakukan registrasi akun LTMPT ya, sedangkan untuk siswa juga akan mendaftar. Nah, tapi pada tahun 2023 ini LTMPT ini sudah dibubarkan sehingga kemudian kita mendaftarnya di laman Kemdikbudristek. Nah, ini nanti mungkin Mbak Prita dari DAA, dari DPP nanti akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan perubahan di tahun 2023. Karena kebetulan perubahannya baru 2-3 minggu yang lalu ya, sehingga kita juga informasinya banyak yang harus terupdate. Nah, kemudian untuk persyaratan SNMPTN kalau di tahun 2022 itu persyaratan sekolah ini SMA, MA atau SMK harus memiliki NPSN ya. Kemudian ketentuan akreditasinya, kalau akreditasi yang A maka berhak untuk menyertakan 40% siswa terbaik di sekolahnya. Kalau akreditasi B hanya 25%, kalau akreditasi C dan lainnya hanya 5%. Nah, kemudian sekolah harus mengisi pangkalan data sekolah dan siswa. Kemudian bagi peserta atau siswa, di sini adalah kelas terakhir, kelas 12, pada tahun 2022 atau tahun terakhir yang memiliki prestasi unggul. Yang pertama adalah memiliki prestasi akademik yang memenuhi persyaratan yang ditentukan masing-masing PTN, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS, ya, pangkalan data sekolah dan siswa. Ya. Kemudian memiliki nilai rapor semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS, dan peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Oke, baik. Tadi mungkin sekolah mungkin kadang-kadang kita mendapat pertanyaan dari sekolah ya. Saya kurang tahu kalau di Loyola seperti apa sistemnya. Ada beberapa sekolah yang tidak menyusun sistem ranking. Nah, ini tetap harus kemudian pihak sekolah harus menyusun sistem ranking gitu ya untuk keperluan ini sehingga ketahuan mana yang 40% terbaik, mana yang 25% terbaik. Dan itu akan kami serahkan kepada sekolah masing-masing. Nah, kemudian untuk pilihan program studi, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN masing-masing 1 program studi. Jadi totalnya ada 2 program studi yang bisa dipilih. Jika memilih 2 program studi, salah satunya harus berada di perguruan tinggi negeri pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, dan SMK-nya. Berarti kalau berarti harus di Semarang ya. Nah, namun jika memilih 1 program studi saja, maka dapat memilih PTN di mana saja, di provinsi manapun di Indonesia. Nah, kemudian meskipun saat ini sebenarnya aturannya diperbolehkan kita untuk mendaftar di lintas minat, tetapi menurut pengalaman kami sebagai pengelola perguruan tinggi, yang lintas minat itu kadang-kadang kesulitan ya untuk mengikuti pelajaran sehingga disarankan tidak lintas minat. Tetapi mohon juga untuk selalu mengukur kemampuan dirinya ya untuk hal itu. Nah, ini sebagai gambaran saja untuk
jadwal UTBK SNMPTN tahun 2022, yaitu untuk SBMPTN. Di sini ada 2 gelombang di tahun 2022 ya. Kita masih belum mengetahui untuk tahun 2023 akan seperti untuk tahap akun dan melihat data, kemudian sekolah menentukan calon peserta, pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN ya untuk masing-masing siswa. Ya. Kemudian step nomor 8 pilihan PTN dan program studi, ya, peserta dapat memilih paling banyak 2 perguruan tinggi ya. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian mengunggah portofolio bagi yang yang di bidang seni dan olahraga ya. Dan kemudian seleksi jalur SNMPTN, pengumuman dan baru daftar ulang. Nah, ini kemudian saya akan menjelaskan tentang persyaratan peserta UTBK 2022. Yang pertama, memiliki akun LTMPT atau nanti akun yang baru sesuai dengan ketentuan terbaru dari Kemdikbudristek ya. Kemudian siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2022 atau tahun terakhir ya, atau peserta didik paket C tahun 2022 dengan maksimal 25 tahun pada tahun pendaftarannya. Kemudian yang ketiga ya dan yang keempat adalah persyaratan peserta. Ini mungkin perlu diketahui. Untuk peserta yang akan memilih prodi Saintek, maka mengikuti TPS, tes potensi skolastik, bahasa Inggris, dan TKA Saintek. Kemudian peserta yang akan memilih prodi Soshum akan mengikuti TPS, bahasa Inggris, dan TKA Soshum. Nah, ini kita masih menggunakan sistem UTBK 2022 ya. Kita untuk 2023 akan ada perubahan, tapi nanti silakan Mbak Prita nanti yang akan menjelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian peserta yang akan memilih prodi campuran Saintek dan Soshum maka mengikuti TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek dan TKA Soshum. Nah, hasil UTBK tahun itu hanya berlaku untuk penerimaan tahun itu. Prinsipnya seperti itu ya. Kemudian pesertanya juga harus membayar biaya UTBK. Nah, ini adalah kita masih menggunakan, ini informasi masih tahun 2022 ya, masih ada TKA ya, yang selama ini mungkin teman-teman melihat dari siaran sudah nggak ada lagi TKA gitu ya. Nah itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kita. Tapi kalau kelompok ujian sains dan teknologi, materi ujiannya ujian TPS, bahasa Inggris dan TKA Saintek. Ujian sosial humaniora, TPS, bahasa Inggris, TKA Soshum, dan kelompok ujian Saintek dan Soshum itu materi ujiannya TPS, bahasa Inggris, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Berarti ada 2 tes yang selalu diberikan, yaitu TPS, tes potensi skolastik, dan bahasa Inggris. Nah, ini untuk pelaksanaan UTBK untuk simulasi saja ya, kalau dilaksanakan 2 gelombang ya, setiap hari dilakukan 2 sesi pagi dan siang. Ini sebagai gambaran saja bagaimana UTBK itu dilakukan dalam 2 gelombang. Nah, ini sebagai gambaran ya, rundown-nya ya, masuk ruang ujian dan sebagainya. Jadi biasanya memang ada sesi pagi dan siang ya. Ini untuk kelompok campuran, ini satu hari ya, setengah hari maaf, jam 7 sampai jam 4. Oh ya pas, satu hari full ya kalau jam kantor ya. Nah kemudian untuk biaya UTBK ini masih menggunakan tahun 2022, kita masih nanti akan menunggu masih tahun 2023 apakah masih sama atau akan berbeda. Kita masih belum ada informasi. Nah, sedangkan ketentuan SBMPTN tahun 2022 di sini persyaratannya adalah siswa SMA, MA, SMK sederajat lulus tahun 2022-2021 coba Pak dengar ini adalah 2022 ya. Kemudian mengikuti dan memiliki nilai UTBK tahun tersebut, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi,
Dan bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, wajib mengunggah portofolio. Sama seperti SNMPTN, setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada satu program, atau masing-masing 1 prodi jika calon mahasiswa memilih 2 PTN. Nah, kemudian bagi peserta pelamar beasiswa KIP kuliah, siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP kuliah. Nah, informasi lebih lanjut lagi bisa dilihat pada laman puslapdik.kemendikbud.go.id. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, ini informasi tahun 2022, tapi untuk informasi terkait dengan jalur nasional, nanti bisa dilihat di IG Kemdikbudristek. Ya, ini karena perubahan sistem tes yang baru ini, LKMPT ini sudah tidak ada lagi. Jadi nanti silakan untuk follow Kemdikbudristek ya, Instagramnya, di situ ada banyak sekali informasi yang lebih up to date. Nah, kemudian jalur penelusuran bibit unggul. Nah, ini adalah jalur penelusuran bibit unggul udah masuk ke seleksi mandiri UM-UGM ya. Yang pertama adalah PBUTM, penelusuran bibit unggul tidak mampu. PBUK, penelusuran bibit unggul kemitraan. Di sini ada kontribusi subsidi silang ya dari instansi yang bersangkutan. Kemudian PBUB, penelusuran bibit unggul berprestasi di bidang olimpiade sains, olahraga, dan seni ya. Dan kemudian PBU SMAK, penelusuran bibit unggul SMA SMK khusus D4 dan sarjana terapan saja. Jadi untuk D4 atau sarjana terapan saja, berarti ini tidak berlaku untuk yang sarjana non terapan. Nah, untuk jalur prestasi PBU, pola seleksinya adalah akademik dari rapot dan non akademik berupa portofolio. Kalau tadi dari seni dan olahraga ya. Diperuntukkan siswa kelas terakhir di SMA, SMK, dan MA. Pilihan prodinya dapat memilih 2 program studi. 2 program studi di perguruan tinggi yang sama. Karena kan kita bicara tentang UM-UGM ya, berarti Anda boleh untuk memilih sampai 2 program studi di UGM. Kemudian persyaratan dokumennya, nilai semua mata pelajaran pada rapot semester 1 sampai semester 5 itu harus melebihi dari KKM ya. Kemudian siswa tersebut termasuk 25% terbaik di kelasnya pada semester 1 dan 5. Jika sekolah tidak menggunakan sistem ranking seperti tadi, maka pihak sekolah harus membuat sistem rankingan itu untuk keperluan jalur prestasi. Nah, kemudian jalur computer based test, CBT UGM ya. Kelompok ujian tulis ada 3 kelompok, ini kita mengikuti dari pola UTBK. Ada kelompok ujian sains dan teknologi, Saintek ya. Kemudian kelompok ujian sosial dan humaniora atau Soshum. Dan yang terakhir adalah campuran antara Saintek dan Soshum. Ya. Nah, materi ujian CBT UM-UGM di tahun 2022 itu hampir sama dengan UTBK ya. Ada TKA, ada TKDU, dan ada tes potensi akademik. Nah, tapi memang ini masih tahun 2022, kami masih menunggu arahan dari pimpinan universitas. Ini saya sebagai wakil dekan 1 juga masih masih menanti arahan dari universitas, sehingga kami belum bisa memberikan informasi yang terupdate terkait dengan ujiannya akan seperti apa di tahun 2023, tapi selalu pantau laman UM-UGM. Nah, pilihan program studi sebanyak-banyaknya 2 prodi ya. Jika peserta hanya memilih 1 prodi, maka dapat memilih sarjana S1 atau diploma 4 atau sarjana terapan. Jika peserta memilih 2 prodi, maka peserta boleh untuk memilih dua-duanya dari program sarjana S1 atau semuanya dari diploma 4 atau sarjana terapan, atau campuran yang 1 S1 dan yang 1 sarjana terapan. Nanti kalau sarjana terapan nanti Anda akan masuk ke sekolah vokasi ya, ke fakultas di sekolah vokasi di UGM. Nah, ini biaya pendaftaran juga masih perlu diupdate di tahun 2023. Ini informasi tahun 2022.
kalau misalkan Anda nanti mengikuti tes di luar Jogja, itu akan ada biaya verifikasi Panlog di luar Jogja, dan besarannya itu nanti akan diinformasikan oleh pihak penyelenggara yang ditunjuk oleh UGM. Nah, untuk biaya seleksinya nanti bisa melalui beberapa jalur bank ini. Nah, kemudian juga ada satu jalur lagi, yaitu adalah jalur IUP atau International Undergraduate Program. Ini jalur internasional programnya di UGM ya. Di sini ada beberapa fakultas yang memiliki IUP, masih belum semuanya memang. Ada FKKMK, ada Fakultas Psikologi, Biologi, Peternakan, Fakultas Ekonomika Bisnis, Fakultas Hukum, Fakultas Farmasi, MIPA, dan Fisipol. Saat ini kalau saya boleh cerita ya, di Fakultas Psikologi di tempat saya bekerja, ada satu kelas internasional ya, mahasiswanya 30 orang, dan saat ini semester ini kebetulan kita menerima mahasiswa exchange sebanyak 14 orang. Ada dari Jerman, ada dari Belanda, ada dari Spanyol, Australia, dan Amerika. Jadi memang kemudian suasananya benar-benar kayak sekolah internasional, kayak kuliah internasional, karena kita pun mengantarkan dalam bahasa Inggris, dan kurikulumnya sudah kita sesuaikan dengan kurikulum nanti lanjutannya S2 di luar negeri. Karena biasanya siswa-siswa yang mengambil program IUP ini kemungkinan juga memiliki kesempatan untuk melanjutkan S2 di luar negeri karena kurikulum dan cara pengajarannya hampir sama. Nah, persyaratan kemampuan bahasa Inggris. Nah, kalau UM IUP di UGM ini memiliki persyaratan sendiri ya. Yang pertama dari FEB, ini kemampuan ITP TOEFL-nya di atas 525 dan lain sebagainya ya. Jadi ekonomika bisnis, hukum, KKMK, ilmu sosial, dan ilmu politik ya. Ini ada ketentuannya sendiri. Ya, silakan nanti lihat di halaman UM-UGM. Untuk fakultas yang lain juga ada ketentuan yang lain di sini ya. Kemudian ini terkait dengan tes seleksi. Tes seleksi di sini ada GMST, itu ada tes potensi akademik berbahasa Inggris ya, dan kemudian tes ASEP itu tes bahasa Inggris. Kalau GMS itu kayak tes potensi akademik berbahasa Inggris ya, kalau ASEP itu tes kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, ini adalah tahap satunya biasanya sama untuk semua IUP. Tapi kemudian untuk tahap keduanya bisa berbeda-beda tergantung dari kebutuhan di fakultasnya. Misalkan kalau di ekonomika bisnis, dia menggunakan leaderless group discussion dan wawancara. Tetapi di fakultas yang lain dia menggunakan pendekatan yang berbeda. Nah, contoh kalau di psikologi, GMSC dan ASEP itu sama di tahap satu, ini semua sama untuk semua program IUP. Tapi di tahap kedua ada wawancara dan esai. Nah, kalau di tempat lain mungkin di sini ada yang pakai esai, ada yang nggak pakai esai. Nah, ini untuk jadwal IUP itu biasanya setiap prodi itu membuka 2 gelombang minimal, tetapi ada prodi-prodi yang membuka sampai 3 gelombang. Nah, biasanya tahap kedua tahap ke-1 Februari ya. Di sini kemudian tahap kedua, gelombang kedua dan gelombang ketiga silakan nanti dilihat di halaman masing-masing IUP fakultas yang dituju. Jadi informasi yang paling update adalah di halaman IUP masing-masing fakultas. Baik, kalau melihat dari selektivitas program sarjana untuk semua jalur seperti ini bisa dilihat, misalkan di biologi ini 1:12, artinya dari 12 siswa yang mendaftar akan diambil 1 mahasiswa. Jadi semakin tinggi angka di belakangnya berarti semakin kompetitif program itu. Di sini program biologi, program ekonomika bisnis dan sebagainya. Ya, di sini ada bintang tahun 2021 adalah kondisi pandemik, tahun 2022 adalah kondisi sudah mulai normal. Untuk hukum dan ilmu budaya ini selektibilitasnya untuk hukum 1:25 ya. Untuk ilmu budaya ini 1 banding berapa ya? Ini kayaknya yang
bahasa dan kebudayaan Korea ini yang kemarin sempat naik drastis ya. Nah, untuk selektivitas ini juga bisa dilihat di laman umugm.ac.id untuk lebih lengkapnya ya. Jadi ini saya lewati saja karena banyak. Jadi, untuk baik. Tiba-tiba komputer saya. Mohon maaf, saya lanjutkan. Saya pakai ini saja karena tadi sempat komputer saya. Nah, ini untuk selektivitas diploma 4 ya. Kemudian selektivitas IUP. Kalau Anda lihat di sini IUP selektivitasnya lebih kecil daripada program reguler sehingga bisa menjadi satu opsi jika teman-teman ingin masuk ke UGM juga. Nah, catatan penting dari kami yang pertama adalah UGM hanya menerima mahasiswa S1 sarjana terapan pada semester gasal masuk di bulan Agustus, dan informasi dari bimbingan tes mohon dikaji kebenarannya. Kadang-kadang ada informasi yang kurang tepat atau kurang terupdate, mohon selalu untuk mengunjungi laman UMUGM ya untuk informasi lebih lanjut lagi. Kemudian di sini prinsipnya adalah ukur baju sendiri ya, seyogyanya tidak memaksakan kehendak. Bagaimanapun juga kita akan misalkan kita mengukur diri sendiri, kita dengan kemampuan kita saat ini kita bisa masuk di prodi yang selektibilitasnya seperti ini. Ya, ini kita harus juga bisa menyadari kemampuan kita sendiri dan kemudian tidak memaksakan kehendak. Silakan kunjungi laman resmi LTMPT ya. Cuma ini tadi sudah nggak ada lagi, jadi kita ke IG Kemendikti ya dan UGM. Kemudian jangan percaya kepada oknum yang mengaku bahwa dia dapat memasukkan saudara atau putra-putri Bapak Ibu di UGM. Bahkan saya sendiri juga nggak bisa gitu. Jadi tolong jangan percaya dengan oknum ya. Dan tidak ada pungutan selain biaya tarif yang ada di laman resmi UGM. Dan UGM tidak menerima mahasiswa baru dengan status diterima cadangan atau diterima di kelas transisi. Baru-baru ini saya di Fakultas Psikologi ada kedapatan satu mahasiswa yang tertipu. Dia diminta untuk membayar biaya masuk dan dikatakan mahasiswa ini masuk di kelas cadangan. Nah, ini adalah oknum ya Bapak Ibu. Jadi tolong ketika ada email masuk, tolong dicek bahwa apakah itu email UGM yang resmi atau tidak. Nah, ini sempat tertipu lumayan nih. Dan saya benar-benar yang mencari tahu ini siapa ini oknum-oknum. Jadi mohon jika bukan informasi resmi dari UGM, tolong untuk dicurigai dan selalu untuk berkoordinasi dengan Bapak Ibu sekalian ya. Baik, untuk informasi lebih lanjut silakan melihat di sini ya di informasi ini, dan sekian dari saya. Terima kasih untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya akan saya silakan kepada Bapak kita, dan semoga sukses adik-adik semua untuk mengikuti seleksi dimanapun Anda menginginkan, dan semoga Anda bisa mendapatkan dari saya. Baik, terima kasih Pak Galang. Pak Galang, apakah masih bisa bergabung bersama kita? Kita sekaligus mau izin sekalian ini. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Galang. Ya, mungkin bisa didokumentasikan sebentar ya Pak oleh tim IT kita. Baik. Mohon bantuan dari tim IT untuk bisa mendokumentasikan. Bapak Ibu siswa yang berada di Zoom juga boleh sekaligus on cam ya. Baik, terima kasih banyak Pak Galang atas waktunya dan kesempatan untuk berjumpa. Ibu Prita mohon berkenan. Baik, Bu Prita mohon berkenan untuk menjawab pertanyaan dari putra-putri kami jika ada yang ya. Bu Prita, proses tanya jawabnya akan langsung dijawab oleh Bu Prita atau akan ditampung terlebih dahulu? Ya, langsung saya jawab aja supaya nggak lupa. Baik, siap.
Bagi teman-teman yang ada di Zoom, boleh menuliskan pertanyaan lewat kolom chat. Bagi teman-teman yang offline, adakah yang mau bertanya? Silahkan angkat tangan. Baik. Ini di pertanyaan Zoom sudah ada. Nah, boleh saya bacakan? Di pertanyaan. Nanti Bu. Oh, oke. Kita ke offline dulu ya Bu. Oke. Iya, silahkan. Baik Bu, perkenalkan sebelumnya saya Christoph dari kelas 12. Saya mau bertanya sekitar IUP. Untuk IUP itu kuota yang diterima kira-kira ada berapa orang ya Bu? Lalu pertanyaan yang kedua, kalau kan di IUP ada 3 gelombang. Kalau misalnya saya nggak keterima gelombang pertama, apakah boleh daftar gelombang kedua dan seterusnya atau cuma boleh daftar sekali Bu? Sekian, terima kasih Bu. Oke, langsung saya jawab ya. Jadi untuk IUP itu kuotanya untuk tiap program studi berbeda-beda. Itulah kenapa tadi Pak Galang menyampaikan kalau ngincer IUP tertentu, silahkan sering-sering ngecek ke laman IUP tujuannya. Kayak misalnya di psikologi mungkin jumlah daya tampungnya berbeda dengan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis misalnya seperti itu. Jadi daya tampungnya beda-beda untuk setiap jurusan. Even di dalam satu fakultas yang sama, bisa jadi kayak ekonomi ada 3 prodi, ini daya tampungnya beda-beda nih 1, 2, 3. Terus yang perlu diperhatikan lagi oleh teman-teman, tidak semua IUP itu membuka 3 gelombang. Ada yang bukanya cuma 2 gelombang. Kayak Fakultas Hukum, dia hanya buka di gelombang 1 dan 3. Kalau Fakultas Kedokteran juga hanya gelombang 1 dan 3. Sedangkan Fakultas Ekonomika dan Bisnis itu biasanya gelombang 1 dan 2 saja. Karena ketika di gelombang 3, kuotanya dia udah penuh, udah terisi dengan orang-orang yang diterima di gelombang 1 dan 2. Jadi kalau saran saya, kalau pengen daftar ke IUP, teman-teman daftar di gelombang 1 buat istilahnya latihan gitu, karena kalau udah pernah daftar di gelombang 1, nanti misalnya nggak keterima, boleh daftar gelombang 2 dan gelombang 3. Jadi bisa untuk trial, at least teman-teman tahu, oh bentuk tesnya kayak gini, oh wawancaranya kayak gini gitu. Karena setiap IUP itu nanti jenis tesnya berbeda-beda. Begitu. Satu pertanyaan lagi Bu yang belum terjawab adalah, apakah jika tidak diterima di gelombang pertama, boleh pindah gelombang? Jika tidak diterima tadi di sudah IUP. saya jawab. Jadi kalau nggak diterima di gelombang 1, bisa daftar lagi di gelombang 2 dan seterusnya. Oh ya, baik. Jelas, ada pertanyaan lagi? Cukup. Terima kasih Bu. Dari teman-teman adakah yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, selamat malam Bu Rita. Terima kasih atas tadi yang sudah dibawakan oleh Pak Galang. Ya, Pak Galang. Nah, saya mau bertanya, untuk IUP sendiri itu biasanya lebih mahal atau lebih murah daripada yang reguler ya Bu? Maksudnya reguler itu dalam artian yang non IUP gitu Bu. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi semua uang kuliah tunggalnya UGM bisa dilihat masyarakat umum di laman um.ugm.ac.id. Nanti teman-teman bisa klik kalau mau lihat IUP bayarnya berapa sih, itu ada di laman masing-masing. Kalau IUP itu memang biayanya, uang kuliahnya lebih mahal daripada yang reguler. Karena dia program yang istilahnya tidak disubsidi oleh pemerintah gitu. Tapi kalau reguler, kalau di UGM itu uang kuliahnya ada 8 level. 8 level ini ditentukan setelah seseorang diterima. Jadi udah diterima dulu jadi mahasiswa, baru kami tanya, penghasilan orang tua berapa, saudaranya ada berapa, listrik di rumahnya pakainya berapa watt, dan lain sebagainya. Jadi ditentukan setelah seseorang itu diterima. SK Rektor tentang uang kuliahnya itu harganya berapa untuk setiap prodi di kami, ada 91 prodi sarjana dan sarjana terapan, bisa diakses di laman umugm.ac.id. Di situ juga ada levelingnya. Jadi kalau penghasilan orang tua gabungan sekian, dia bakal kena level berapa gitu, ada di semua di laman UM. Mungkin teman-teman nanti bisa ngecek di situ. Begitu. Cukup jelas? Baik. Cukup jelas? Oke. Baik. Ada lagi teman-teman yang hendak bertanya, silahkan. Nggak usah berdiri aja, nanti kamerain. Baik, selamat malam Bu. Apa suara saya sudah bisa didengar? Jelas, kedengaran. Baik Bu, perkenalkan nama saya Denzel dari kelas 12 SMA Kolese Loyola. Saya ingin bertanya terkait jurusan aktuaria di UGM. Ada berapa
mata kuliah yang diajarkan itu yang disejajarkan dengan mata ujian penyetaraan yang diselenggarakan oleh PAI. Terus itu pertanyaan yang pertama, Bu. Terus pertanyaan yang kedua, untuk jalur penelusuran bibit unggul atau PBU itu, untuk penelusuran bibit unggul berprestasi, terutama yang Olimpiade Sains itu, apakah ada jenjang minimal untuk bisa melampirkan sertifikat? Dan apakah boleh menyertakan sertifikat juara harapan? Terima kasih, Bu. Langsung saya jawab. Terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk mata kuliah apa yang disetarakan sama ujian yang untuk sertifikasi aktuaris, itu nanti teman-teman ngecek ke laman prodi tujuannya. Jadi aktuaria itu kalau di UGM di bawah Fakultas MIPA. Jadi nanti caranya nyari itu googling dulu MIPA UGM, nanti masuk ke fakultas, ke websitenya fakultas, nanti di situ ada prodi-prodinya yang bisa dilihat. Nah, teman-teman bisa akses ke situ. Untuk detail informasi, teman-teman bisa kirim email ke masing-masing prodinya. Karena prodi di UGM kan totalnya tadi 277. Saya kebetulan di kantor pusat, jadi hafal satu persatu tentang komposisi kurikulumnya. Jadi nanti teman-teman silahkan kirim email ke prodi tujuannya untuk menanyakan hal yang detail itu. Terus yang kedua tadi, sorry, apa tadi? Yang sertifikat, Ibu. Untuk yang penelusuran bibit unggul berprestasi. Oke. Ya, bibit unggul. Ingat. Jadi untuk penelusuran bibit unggul berprestasi itu teman-teman yang diakui sebagai prestasi di UGM adalah lomba-lomba yang diakui oleh Pusat Prestasi Nasional. Untuk ngecek lombanya apa, teman-teman buka website Puspresnas. Nah, di situ udah ada untuk SMA kompetisinya apa aja yang diakui. Ada FSL 2N kalau nggak salah namanya, ada KOPSI, kompetisi penelitian, dan lain sebagainya. Jadi yang dianggap sebagai prestasi oleh UGM adalah kompetisi yang diakui oleh Puspresnas, itu satu. Kemudian jenjang yang diakui oleh UGM paling rendah itu juara 1 levelnya provinsi. Kalau kurang dari itu di UGM belum dianggap sebagai prestasi. Karena dengan batas segitu aja yang daftar itu banyak banget. Jadi kami harus milih benar-benar best of the best dari yang terbaik di Indonesia gitu. Nah, kemudian kejuaraannya kapan? Apakah boleh waktu SMP atau waktu SD? Enggak. Kejuaraannya adalah yang untuk waktu teman-teman ada di SMA. Jadi kriterianya 3 ya. Yang 1 diperoleh ketika masih SMA, 2 kejuaraan yang ada dan diakui oleh Pusat Prestasi Nasional, yang ketiga adalah minimal juara 1 level provinsi. Begitu? Cukup jelas? Cukup jelas atau masih ada pertanyaan lanjutan? Oke. Bu, kalau misalnya lombanya itu tingkat nasional, tapi juaranya tidak juara 1, 2, 3 gitu, apa boleh disertakan, Bu? Jadi kayak kalau juara nasional gitu. Itu yang diakui juara 1, 2, 3. Jadi provinsi juara 1, nasional 1, 2, 3, internasional baru yang boleh finalis. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Sedikit kecewa nggak apa-apa ya, Denzel ya? Jangan kecewa, ada lagi nanti teman-teman ikutnya di jalur yang seleksi nasional berbasis prestasi. Itu bisa dimasukin. Oh, berarti ada selain bibit unggul masih ada yang kayak SNMPTN. Oh, masih bisa dimasukkan di SNMPTN, Denzel. Bisa. Patah semangat. Ada lagi teman-teman yang mau masih bertanya? Baik, kita ke kolom chat ya, Ibu. Oke. Karena di beberapa kolom chat sudah banyak yang muncul. Mungkin bisa dibuka. Oke. Yang pertama, apakah jelas IUP pembelajarannya terpisah dari program reguler dan full English? Oke, kalau IUP memang bahasa pengantarnya bahasa Inggris dan kelasnya pisah dengan yang reguler. Karena kuotanya dia juga pisah gitu. Seleksinya dia berbeda dan kelasnya juga nanti pisah, tapi kurikulumnya sama. Dan beneficialnya di IUP kan yang daftar ke IUP itu tidak begitu sebanyak kalau yang kelas reguler, karena di IUP itu diminta skor bahasa Inggris yang cukup lumayan. Tapi saya yakin kalau teman-teman yang sekarang kelas 12 udah SMA sih nggak masalah dengan skor TOEFL yang seperti disampaikan Pak Galang tadi gitu. Jadi karena ada kriteria skor TOEFL dan biaya yang berbeda dengan reguler, itu pendaftar IUP tidak sebanyak kalau kelas reguler. Jadinya tingkat kompetisinya tidak seketat yang reguler. Itu satu. Kemudian juga mereka kalau IUP itu ada kewajiban untuk ada international
exposure. Jadi selama kuliah 4 tahun masa studi normal itu boleh ikut salah satu antara exchange atau double degree atau ikut lomba internasional atau ikut summer school atau winter course gitu. Jadi kewajibannya yang harus dipenuhi oleh anak IUP yang tidak dilakukan oleh anak reguler itu ada itu tadi, international exposure. Tapi nggak perlu khawatir karena sekarang kan pemerintah nih ngasih scholarship banyak banget. Salah satunya adalah program ISMA namanya. Program ISMA itu membiayai mahasiswa semester 5 sampai 7 untuk exchange 1 semester ke luar negeri di universitas mitranya Kemristek Dikti. Itu dihargai 20 SKS. Jadi teman-teman bisa ngerasain kuliah di luar dengan bidang ilmu yang boleh beda sama yang sedang ditempuh saat itu. Misalnya teman-teman lagi sekolah ilmu komputer nih, tapi aku pengen belajar bisnis gitu. Di ISMA itu di encourage untuk ngambil jurusan yang berbeda supaya memperkaya wawasan, dan itu nggak perlu bayar. Teman-teman cukup nyiapin sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang diakui, terus daftar, nanti ada seleksinya. Kalau dapat bisa berangkat tanpa harus keluar uang karena semuanya di cover pemerintah. Kemudian yang kedua, apakah untuk jalur IUP standar kriteria TOEFL selain skor lisensi? Sampai saat ini, jadi kalau tes IUP itu pas masuk kita tes pakai instrumen bahasa Inggris yang dipunya oleh UGM. Tetapi untuk tahun 2023, untuk Fakultas Ekonomika dan Bisnis sama Fakultas ISIPOL, ada wacana untuk ketika mendaftar harus sudah punya IELTS atau IBT TOEFL. Bukan ITP, tapi IBT. Jadi sudah punya skor dulu untuk mendaftar. Jadi kalau teman-teman mau daftar di Ekonomika dan atau ISIPOL, nanti bukanya sekitar Januari, saran saya dari bulan ini mempersiapkan diri untuk mengukur kemampuan diri di tes IBT atau IELTS gitu untuk tahu kira levelnya di mana, karena untuk 2 fakultas itu nanti di tahun depan itu rencananya pada saat mendaftar sudah diminta, sudah punya skor. Jadi tidak bisa diganti lisensi, tapi memang ada pengukurannya, IELTS atau IBT. Kemudian tuition fee IUP seperti apa, perkiraannya biayanya berapa per tahun untuk HI, ada exchange atau magang ke luar negeri. Oke, untuk semua tuition fee untuk IUP dideklar oleh website masing-masing prodi. Jadi teman-teman kalau pengen ke HI silahkan cari di Google dengan keyword HI IUP UGM. Kalau pengen ke ilmu komputer ya IUP ilmu komputer UGM gitu. Nanti masuk ke websitenya, di situ ada. Jadi biayanya tiap IUP itu beda-beda. Kalau di ilmu komputer itu ada 23 juta kalau nggak salah. Kalau di HI nanti beda lagi, di kedokteran nanti beda lagi gitu. Jadi dan biaya itu tetap ya, dari masuk sampai selesai angkanya sama. Jadi kalau pengen tahu total biaya sampai selesai ya kira-kira dikali 4 tahun, 8 semester dikali UKT-nya berapa. Kemudian ada exchange, ada, karena memang ada kewajiban untuk international exposure. Magang di beberapa prodi ada magang dengan mitra-mitra yang dimiliki oleh fakultas. Kayak Pak Galang tadi cerita, di IUP-nya psikologi kan mereka nerima mahasiswa asing dari dalam dari luar untuk sekolah di IUP psikologi. Itu tukeran, nanti anak psikologi ada yang dikirim ke universitasnya mitra. Gitu. Rincian uang pangkal apabila menempuh ujian mandiri dan bagaimana. Oke, UGM itu baru menerapkan sumbangan sukarela pengembangan institusi namanya SSPI itu baru di tahun 2022 dan itu pun tidak bersifat wajib. Kami tanyakan pada saat seseorang sudah dinyatakan diterima. Jadi kalau di tempat-tempat lain mungkin pada saat daftar udah ditanya, kalau keterima mau nyumbang berapa gitu. Kalau di UGM nggak, keterima dulu, baru kami tanya, sudah diterima, apakah Anda akan memberikan sumbangan sukarela untuk pengembangan institusi? Boleh mengisi 0 rupiah, jadi nggak masalah. Itu yang dilakukan. Kalau besarannya itu karena sukarela, jadi ya suka-suka, mau berapa aja silahkan, begitu. Itu yang tahun 2022. Untuk 2023 nanti teman-teman silahkan memantau laman UGM. Kami rencana akan update informasinya di sekitar bulan Januari, karena menunggu dari Kemdikbud rilis informasi dulu tentang seleksi nasional. Karena kan teman-teman semua tahu sistem seleksi nasional kan bertransformasi. Nah, itu biasanya bulan Desember atau Januari awal
Kemdikbudristek sudah rilis informasinya. Seleksinya mau seperti apa, tanggalnya kapan, mekanismenya gimana. Nah, setelah mereka merilis informasi itu, baru nanti universitas kami akan mengeluarkan informasi di laman um.ugm.ac.id. Juga ada IG-nya kami di admisi @admisi_ugm, itu juga silakan di-follow nanti untuk dapat informasi yang terbaru, karena nanti update-nya akan cepat sekali, karena Januari itu dirilis, biasanya kan sekitar Februari Maret sudah pendaftaran SNMPTN, jadinya nanti tiba-tiba teman-teman 12 ini udah nggak kerasa, tahu-tahu udah mau ujian masuk universitas aja gitu. Kemudian info masuk jurusan psikologi, ini maksudnya yang jalur masuk atau yang IUP ya? Mungkin untuk Bu Tania Eva bisa diketikkan di chat. Kemudian biasanya teknik mesin ditempuh berapa lama? Semua program sarjana dan sarjana terapan di UGM itu masa studi normalnya adalah 8 semester alias 4 tahun. Tetapi bisa diselesaikan berapa lama itu tergantung amal ibadah dan kerajinan teman-teman masing-masing. Karena dengan adanya kurikulum Merdeka ini, nanti teman-teman punya kesempatan untuk sekolah atau menimba ilmu 3 semester di luar kampus. Jadi mulai semester 5, teman-teman bisa ikut program Kampus Merdeka. Teman-teman bisa magang di perusahaan di luar, dihargai 20 SKS, jadi nggak duduk di kelas, tapi magang, hands-on. Kemudian kalau yang suka neliti, teman-teman juga bisa ikut ikut riset-riset, atau yang suka studi independen, saya mau studi independen gitu boleh. Ada 9 macam program Kampus Merdeka yang bisa dipilih oleh teman-teman. Nah itu dihargainya sampai 20 SKS. Jadi di dalam kelasnya itu nggak lama-lama gitu, sampai semester 4, nanti semester 5, 6, 7 teman-teman bisa cari keluar. Terus juga dengan MBKM ini, misalnya teman-teman sekolah di UGM, tapi aku ini pengen ikut exchange gitu, ikut exchange di universitas luar negeri, tapi apa yang aku dapat di sana mau aku masukin ke KRS, bisa. Untuk sekarang ini dimungkinkan sekali, jadi tidak mengorbankan waktu masa studi normal, nanti pulang apa yang didapat di sana bisa diakui sebagai SKS gitu. Untuk informasi biaya kedokteran hewan, oke, semua informasi biaya nanti teman-teman bisa lihat di laman um.ugm.ac.id. Mungkin saya boleh tunjukkan tempatnya ada di sini sebentar. Sorry. Biar Nah, jadi nanti teman-teman masuk ke ini um.ugm.ac.id. Nah, nanti kalau udah keluar seperti ini, teman-teman lihat di sini. Sarjana dan sarjana terapan, kemudian nanti klik di paling bawah, uang kuliah tunggal. Nah, di sini nanti akan keluar link untuk mengunduh. Jadi ini uang kuliah tunggal, kategorinya seperti ini. Kalau penghasilannya di bawah 500.000 itu bisa kena UKT 1. Kalau total penghasilan orang tua sekian, UKT berapa terus sampai UKT 8. Nah, untuk besarannya nanti diklik di sini, teman-teman bisa mengunduh. Untuk daftar uang kuliah tunggal untuk semua fakultas yang ada di Universitas Gadjah Mada. Ada 91 prodi, 19 fakultas. Kemudian kedokteran hewan tadi mau tanya setiap fakultas ada dalam kurung. Oke. Angka di dalam kurung tadi daya tampung. Tadi sudah disampaikan Pak Galang. Jadi daya tampungnya kayak misalnya teknik sipil 70. Nah, kalau tadi kan diterangkan Pak Galang tuh. Misalnya jalur yang dulu namanya SNMPTN, tahun depan namanya jadi jalur berbasis prestasi. Misalnya di UGM declare, oke, kita ambil 30% dari jalur itu. Nah, berarti nanti 30% dari 70 orang itu kami ambil dari SNMPTN. Terus berapa persen nanti ambil dari yang berbasis tes. Kemudian berapa persen nanti dari yang seleksi mandiri. Seperti itu cara membacanya. Kemudian saat exchange IUP di biaya beasiswa atau biaya sendiri.
bisa bayar sendiri, bisa juga cari beasiswa karena UGM ini temennya di universitas itu, temen universitas di luar negeri itu banyak. Jadi banyak juga exchange yang tersedia gratis kayak Erasmus Plus itu bisa diakses gratis. Jadi benar-benar modalnya cuma punya paspor sama IPK yang bagus dan juga sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi IELTS atau IBT itu pada saat mendaftar itu posisinya masih berlaku, bisa daftar, nanti diseleksi, bisa berangkat exchange dengan beasiswa, dan itu banyak. Bisa ke Eropa, bisa ke Jepang, bisa ke ke Australia gitu. Mitranya banyak, jadi nggak perlu khawatir. Kesempatannya banyak. Atau ya itu tadi ikut ISMA, punya pemerintah itu juga bisa. Adakah beasiswa bagi mahasiswa yang aktif dalam UKM maupun BEM? Nah, itu kalau beasiswa itu informasinya biasanya ketika seseorang sudah diterima, punya status mahasiswa UGM dan punya IPK. Nah, itu kalau aktif di UKM, di BEM, tetap nanti biasanya pemberi beasiswa itu menanyakan kamu IPK-nya berapa gitu, untuk memastikan bahwa anak ini tidak putus di tengah jalan. Nanti pas dikasih beasiswa, kalau IPK-nya nggak bagus kan, terus dia sibuk sama UKM-nya, nggak selesai kuliahnya kan sayang. Seperti itu. Oke, kelihatannya sudah terjawab semua ini. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa dikirim ke email kami, saya tulis di chat umugm@ugm.ac.id. Silakan tanya ke sana, nanti kita akan jawab. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat sore.